Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai renungan hari ini dengan berdoa. Bapa, kami memohon Engkau membuka hati kami sehingga kami mengerti isi hati-Mu. Berikan kami berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami memulai hari kami dengan sukacita yang penuh, dan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu saat mama saya meminta saya mengambilkan handuk. Waktu saya kecil, itu kalau nggak salah SD, kelas 1 mungkin atau TK, saya agak lupa. Mama saya minta saya untuk ngambilin handuk di satu lorong di sebelah rumah yang gelap. Handuknya dijemur di situ. Saya takut untuk ngambil. Saya takut untuk ke sana karena di sana gelap. Saya nggak tahu di sana ada apa. Memang saya tinggal datang, handuknya tinggal saya tarik. Habis itu udah saya antar ke mama. Tapi saya nggak tahu ada di sana ada apa. Saya nggak tahu ada ular mungkin. Saya nggak tahu ada hantu. Saya nggak tahu ada apapun. Maka saya nggak berani ke sana. Satu-satunya yang memberanikan saya ke sana adalah ketika mama saya bilang, "Gak ada apa-apa kok di sana. Aman. Gak ada apa-apa kok." Kira-kira seperti itu. Walaupun agak takut, tapi mama saya bilang gak ada apa-apa. Jadi pesan mama saya kepada saya itu membuat saya lebih berani. Nah, ini sama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita itu takut melangkah karena di depan kita itu gelap, buram, dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Sampai sekarang pun kita itu masih belum tahu kan apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan, 1 bulan ke depan, 2 bulan lagi, dan seterusnya. Kita belum mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Dan itu membuat kita ragu-ragu melangkah, tidak tahu harus berbuat apa, dan mungkin sudah mulai meragukan bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Satu bagian di Perjanjian Lama, Yesaya pasal 43, itu menceritakan tentang pesan Allah kepada orang Israel. 43 ayat 1 sampai 5a saya akan bacakan. "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Ayat 5a berbunyi, "Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau." Pasal 43 ini ditulis untuk menguatkan orang Israel. Allah bilang, "Aku mengasihimu, engkau berharga di mataku, engkau mulia. Aku menebus kamu, memberikan manusia sebagai gantimu." Bapak Ibu, bukankah itu cinta Tuhan pada kita? Karena Dia mengasihi kita, Dia memberikan ganti, menebus kita. Sehingga bukan kitalah yang menerima hukuman, tetapi Kristus Sang Anak itu sendiri. Karena cintanya Allah pada kita, maka kita digantikan. Kita ditebus. Karena itu Allah berpesan, "Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau." Yang menarik adalah pesan tentang Tuhan itu menganggap kita berharga, Tuhan itu menganggap kita mulia, dan Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu menebus kita. Pesan-pesan seperti itu menjadi dasar agar kita tidak takut. Bapak Ibu Saudara, ini sama seperti pengalaman saya. Karena saya tahu mama saya itu mengasihi saya, cinta sama saya. Maka walaupun di depan itu gelap dan buram, walaupun saya takut, mama saya yakin
tidak ada apa-apa yang membahayakan saya. Mama saya mempercayakan saya, menyuruh saya untuk jalan ke tempat yang gelap itu mengambilkan handuk, karena mama saya itu yakin tidak ada sesuatu yang akan membahayakan saya. Saya tahu itu, saya tahu mama saya mengasihi saya tahu mama saya tidak akan membahayakan saya, maka saya berani melangkah ke tempat yang gelap itu. Bapak Saudara sekalian, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mencintai kita, Tuhan yang menebus kita, itu kadang-kadang membiarkan kita berjalan di tempat yang gelap. Kadang-kadang menyuruh kita untuk maju walaupun di depan itu buram dan kita nggak tahu ada apa. Tapi memang Tuhan seperti itu. Tuhan membiarkan kita jalan di tempat gelap ragu-ragu, bukan karena Tuhan membahayakan kita, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, justru karena Tuhan mengasihi kita, justru karena Tuhan menyiapkan apa yang terbaik untuk kita, maka Dia menyuruh kita melangkah ke tempat yang gelap. Bapak Ibu, iman kepada Tuhan itu seperti kita sedang melangkah ke tempat yang gelap. Kalau kita cuma percaya teori bahwa Tuhan itu berjanji pada kita, Tuhan itu baik pada kita, Tuhan itu mengasihi kita, itu namanya kepercayaan secara intelektual. Itu kepercayaan doktrin. Tetapi bukti bahwa kita benar-benar beriman pada Tuhan adalah kita berani melangkah walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi apakah itu hanya untuk kenikmatan, kesenangan kita sendiri? Oh tidak, tentu. Kita disuruh Tuhan melangkah ke depan, walaupun di depan gelap, itu bukan semata-mata untuk kesenangan kita. Tuhan mencintai kita, mengasihi kita, menebus kita, bukan semata-mata untuk kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Di pasal 43 ini, di ayat 21, Tuhan bilang, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tetap ujung-ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, kita kehilangan, kalau kata orang, penatua tugas khusus. Dia adalah dalam tanda kutip penatua yang sering menemani pembicara, sering menemani tamu, dan sering mengantarkan hamba-hamba Tuhan, pengerja gereja Emmaus ketika berkhotbah di tempat di luar Emmaus. Saya sering diantar oleh Pak Bas ke Manuan. Saya melihat Pak Bas ini reputasinya sangat baik. Banyak orang berbicara yang baik tentang Pak Bas. Dalam banyak waktu ngobrol-ngobrol dengan dia di mobil, saya itu selalu penasaran kenapa bisa sampai dia itu punya reputasi yang sangat baik. Dia itu sampai jadi berkat bagi banyak orang. Tentunya ini pasti karena pelayanannya Pak Bas. Lalu dalam beberapa waktu saya pernah tanya Pak Bas tentang cerita lama. Dia berapa tahun di Emmaus, apa saja yang pernah terjadi, kenapa dia mau setia melayani Tuhan. Satu kali saya mendengar cerita dari Pak Bas, bahwa dia pernah ada dalam masa tidak mempedulikan dia dapat berkat berapa, dia tidak mempedulikan orang itu bersikap apa seperti dia tidak mempedulikan gajinya dia berapa, tapi dia tetap melayani Tuhan, tetap mencoba mengenal orang lain, melayani orang lain. Dan satu kali dia bilang begini, saya itu nggak nyangka Mas Abel, kalau ternyata Tuhan itu memelihara hidup saya. Padahal saya nggak pernah mikir loh, gimana caranya supaya saya mendapatkan banyak berkat ketika melayani. Bapak Ibu, saya terkesan dengan apa yang Pak Bas sharingkan. Karena fokusnya dia adalah melayani Tuhan, maka dia teguh. Dia percaya Tuhan itu menyertai dia dan mengasihi dia, maka dia teguh melayani. Dan kita tidak akan pernah tahu kalau kita teguh melayani Tuhan, maka permasalahan-permasalahan hidup, problem-problem itu Tuhan yang atur. Tuhan yang sudah merancangkan dan kita tidak perlu pusing. Ada masa-masa nanti Bapak Ibu, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami masa depan yang suram, mengalami tikungan yang membingungkan. Tetapi mari kita juga berpegang teguh bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan karena Tuhan mengasihi kita, kita hanya perlu melangkah walaupun gelap. Dan semuanya itu Tuhan yang mengatur. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya masa depan kami Engkau yang mengatur. Kami percaya warna hitam gelap di hadapan kami itu tidak membuktikan Tuhan tidak mengasihi kami.
Kami percaya walaupun kami buram tidak bisa melihat dengan jelas, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang pada kami. Kami mau belajar terus berpegang dengan teguh bahwa Engkau mengasihi kami. Dan Engkau sudah merancangkan semuanya. Karena Engkau mengasihi kami dan karena Engkau tahu bahwa hal yang kami akan kerjakan itu akan memuliakan Engkau. Kami memohon Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam hati kami, sehingga kami punya iman yang teguh melangkah ke depan. Inilah doa kami. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.